Yap. Jadi kita punya bidang miring sini gitu ya. Dengan sudut alfa. Habis itu kita punya massa 1 di sini. Ini ada katrol, licin. Gitu. Benar enggak? Kita coba lihat dulu gambarnya. Ya, betul. Terus ini ada katrol lagi. Ini ada semacam pengkait gitu ya. Situ di sini kita punya massa 2 yang beratnya itu, massanya itu eta dikali M. Lalu kita disuruh cari percepatannya ini berapa. Oke. Hal yang pertama yang kita perlu asumsiin di sini, kita anggap misalnya gitu ya, dia punya percepatan ke sini. A2, yang ini punya percepatan ke sana A1. Kalau kalian asumsiin yang kebalik juga nggak masalah, A1 yang ke sana, A2 yang ke atas itu boleh juga, nggak masalah. Nanti paling cuma beda sedikit, di akhir ketemunya kita saling negatif gitu aja. Oke, kalau soal kayak gini, cara template-nya itu kita tinjau gayanya masing-masing. Jadi kita tinjau massa 1 dulu. Punya gaya berat ke bawah M1G. Terus ada tegangan tali gitu ya, kita sebut T1 gitu. Berarti kita bisa tulis T1, ini asalnya dari sini ya, sigma F sama dengan MA. Kita tinjau gaya dan percepatan searah ini. Ini sebenarnya ada gaya normal juga ya. Tapi di sini kita tidak peduli dengan gaya normalnya karena kita cuma tinjau pergerakan di arah sejajar bidang aja. Jadi ini T1 dikurangi M1G sin alfa sama dengan M1, nggak usah pakai M1 ya, M gitu aja. Yap, ini juga nggak usah pakai M1. T1 dikurangi MG sin alfa sama dengan MA1. Oke, ini persamaan 1. Setelah itu kita tinjau katrolnya. Ini ada T1 ke atas ya. Terus ini ada tegangan tali, ada 2 tali yang narik. Di situ belum tentu sama dengan T1 ya tegangan talinya, kita sebut T2 gitu. Nah, yang kiri dan yang kanan itu masih sama tegangan talinya karena kita menganggap katrolnya tidak bermassa dan itu masih satu rangkaian tali yang sama gitu ya. Jadi kalau tali yang tidak bermassa itu tegangan talinya selalu sama dimanapun. Oke. Yap. Berarti dari sini kita bisa dapat bahwa sigma F yang ada di katrol itu harus 0. Kenapa harus 0? Karena kita menganggap katrolnya tidak bermassa. Misalnya ya, F-nya bukan 0, ini kan harus sama dengan MA ya. Padahal kita anggap massa katrolnya itu 0. Jadi percepatannya itu nanti sigma F-nya berapa dibagi M-nya yang 0. Karena nanti dia shoot ke tak hingga gitu ya. Jadi kan nggak mungkin satu benda punya percepatan tak hingga gitu ya. Jadinya kalau bendanya tidak bermassa, kita anggap dia tidak bermassa, konsekuensinya sigma F-nya harus 0. Walaupun dia bergerak kayak gimana pun. Kan massanya 0 dikali percepatan berapapun tetap 0 gitu kan ya. Ya walaupun di dunia nyata nggak ada massa 0 gitu ya. Tapi di sini cuma pendekatan aja. Oke, berarti kita bisa dapat T1 dikurangi T2 sama dengan 0. Atau T2 itu sama dengan T1 per 2. Persamaan 2. Selanjutnya, ini ada massa yang kedua. Punya berat eta mg ke bawah dan T2 ke atas. Dari persamaan sigma F sama dengan MA, kita tinjau gaya dan percepatan arah vertikal gitu ya. T theta mg dikurangi T2 sama dengan eta M dikali A2 gitu ya. Nah, di sini kita punya variabel T1, T2, A1 dan A2. Ada 4, tapi kita masih punya 3 persamaan. Berarti kurang 1 persamaan lagi, yaitu hubungan A2 dan A1. Nah, tadi ada usulan bahwa A2 itu 2 kali A1. Benar ya, Nabil? Siap ya, Bang. Oke. Kalau Prema punya pendapat lain kah atau setuju juga? Siap, Bang. Bisa diulang, Bang, tadi. Kalau Prema setuju nggak A2 itu 2 A1? Bagaimana bisa, Bang? Saya belum ngerti. Oke. Yap. Kita coba bahas itu ya. Hubungan A1 dan A2 itu kayak gimana?
Mungkin ini yang jarang diajarkan di sekolah. Kalau sigma F sama dengan MA itu kan lumayan lazim ya kita temuin di sekolah. Tapi biasanya yang bedain soal yang di sekolah sama soal-soal olimpiade itu ini. Antara benda 1 dan benda 2 itu percepatannya bisa beda gitu ya. Tapi mereka punya hubungan gitu. Gimana cara cari hubungannya? Salah satu caranya itu coba misalnya massa M ini geser sejauh 10 cm gitu. Misalnya sekarang posisinya jadi di sini gitu. Berarti kan ada bagian tali di sini yang kendor gitu kan ya. Bagian tali di situ tuh harus lari ke sini. Jadi kalau massa M ini gerak ke sana 5 cm, maka si katrol ini turun 5 cm juga. Aku zoom aja kali ya biar lebih jelas. Gitu ya. Sampai sini Prema jelas nggak? Ini waktu M-nya naik 5 cm, si katrol yang ini juga turun 5 cm. Itu sepakat nggak? Oke. Setelah itu, kalau katrolnya ini turun 5 cm, berarti ada bagian tali yang ini dan tali yang ini yang kendor gitu. Beda sama massa M ini yang gerak. Massa M ini gerak, maka tali yang berpindah itu kan cuma satu bagian aja kan, 5 cm yang di sini gitu kan. Tapi kalau katrol ini yang bergerak 5 cm ke bawah, tali yang harus berpindah itu tali yang di sini dan tali yang di sini gitu. Ada dua bagian itu, yang kiri dan yang kanan. Nah, tali itu larinya kemana? Ya larinya harus ke sini. Jadi tambahan tali yang di sini gitu. Nah, jadi tambahan tali yang di sini itu asalnya dari 5 cm di kiri dan 5 cm di kanan. Karena sekarang setelah M-nya gerak ke atas 5 cm, katrolnya itu ada di sini. Jadi kan nanti kurang lebih kayak gini. Nah, tali yang bagian sini dan sini, nah itu larinya ke sini. Jadi ketika M kecil ini gerak 5 cm ke atas, si eta M ini bergeraknya 10 cm ke bawah. Nah itu bingung nggak Prema di situ? Sepakat nggak? Atau ada yang mau ditanyakan sampai situ? Udah bang. Yap. Dari situ, jadi kita bisa simpulin bahwa berapapun gerakannya M, si eta M ini akan gerak 2 kali lipatnya. Jadinya kita juga bisa simpulin dengan percepatannya. Berapapun percepatannya M, percepatannya eta M itu selalu 2 kali percepatannya M gitu. Nah itu berlaku kayak gitu, hubungannya kayak gitu. Yap, jadi cari dulu, itu paling gampangnya. Kalau M ini geraknya segini, si benda satunya itu geraknya berapa kalinya. Bisa aja nanti nggak 2 kalinya, setengahnya, 1/2-nya, atau ada hubungan dengan konstanta lainnya gitu. Yap, jadi itu persamaan kita yang lainnya. Nanti kita lihat mungkin di pertemuan-pertemuan berikutnya ya, ada berbagai macam hubungan percepatan. Ini kan sederhana ya, A2 itu 2A1. Nanti kapan-kapan kita akan lihat lagi yang lebih kompleks kayak gitu. Oke, udah lengkap 4 variabel dan 4 persamaan. Jadi kita bisa mulai untuk eliminasi. Tujuan akhirnya kan kita mau cari A2. Berarti kita harus eliminasi variabel-variabel selain itu. Caranya gimana? Ini, persamaan 1 aku ubah jadi kayak gini. A1-nya aku ubah jadi A2 dibagi 2. Ya, karena aku poin akhirnya aku mau cari mau cari A2 gitu ya. Setelah itu T1-nya sekalian kali ya. Aku ganti dengan 2T2. Itu asalnya dari persamaan 2. Ini jangan kasih persamaan 1 lagi deh, biar nggak bingung. Kasih nomor persamaan 5. Habis itu persamaan 3, itu aku kali 2. Jadi 2 eta MG dikurangi 2T2 sama dengan 2 eta MA2. Ini persamaan 6 gitu ya. Terus ini jumlahkan. Maka kita akan dapatkan MG kali 2 eta dikurangi sin alfa sama dengan ini M A2 dikali 2 eta tambah setengah. M-nya bisa dicoret, jadi aku bisa dapat A2-nya itu
2 eta dikurangi sin alfa per 2 eta ditambah setengah dikali G. Gitu. Atau kalau nggak mau ada pecahannya ya atas dan bawahnya, pembilangan penyebutnya kalikan 2 semua, jadinya 4 eta min 2 sin alfa per 4 eta ditambah 1 dikali G. Ini percepatannya. Kayak gitu. Sama nggak sama yang didapat? Nabil atau Prema? Siap, izin Bang, itu punya saya salah lupa masukin eta di persamaan yang 3 Bang. Persamaan 3. Jadi kamu eta MG dikurangi T2 sama dengan MA2 gitu. Iya, siap. Oke. Betul. Oke. Yang teliti. Oke. Kalau Prema berarti tadi masih ini ya, miss di persamaan ini ya, nomor 4, bener nggak? Siap Bang, saya masih salah di persamaan nomor 4 tadi. Oke, sip, nggak masalah. Yap, jadi kayak gitu cara ngerjainnya. Teman-teman, cara belajar yang paling baik adalah setelah mendengarkan materi, kita langsung menerapkan pengetahuan tersebut. Dan salah satu cara menerapkan pengetahuan tersebut di bidang matematika dan fisika adalah mengerjakan latihan soal. Untuk teman-teman yang butuh latihan soal untuk mengasah kemampuan dan pemahamannya, teman-teman bisa berkunjung ke tempatberlatih.com. Di sana banyak latihan soal baik yang gratis maupun berbayar. Oke, selamat belajar.